yang kita tunggu-tunggu, tausiah intisari mutiara-mutiara yang akan dikeluarkan dari beliau guru kita Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas sebelum beliau menyampaikan mutiara-mutiara ilmu-ilmu beliau, sir-sir beliau. Mudah-mudahan kita pertama kita niatkan, perbaiki niat kita tata hati kita supaya kita mendengarkan dengan seksama dan bisa mengamalkannya dan mendapatkan keberkahan dari beliau Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas. Pak, pada kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'abbad, wassalatu wassalamu sarmad ala habibina wa habibillah man urifa fil injili wassama'i bi Ahmad wa man urifa fil Qur'ani wal ardi bi sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma adim salawataka wa salamaka alayhi wa ala alihi wa ashabihi الناصرون والناشرون لشريعته الأمجد. أما بعد. Yang saya hormati Al-Muhtaram Wal-Mukarram Al-Habib Muhsin bin Yahya, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga sahibul majlis Al-Muhtaram Wal-Mukarram sahibul fadilah wa min sulalatil afadil Al-Habib Abdul Qadir Ahmad Abdul Qadir bin Abdul Rahim bin Yahya, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Allah tanamkan di dalam dada beliau kebahagiaan dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan langkah kaki beliau dalam ridhanya, keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Para habaib, para kiai, tokoh masyarakat sipil, polri, militer, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi mahabbah cinta saya dan juga ihtiraman penghormatan saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan para habaib, kiai, tokoh masyarakat, Allah panjangkan umur beliau-beliau dalam sehat walafiat. Para hadirin hadirat ingkang kula remeni saestu-estu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala waliridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sadherenge kula milai monggo sareng-sareng ngaturaken Fatihah diniataken kangge kesembuhan orang tua guru kita Habib Ahmad bin Abdul Qadir nggih menika Habib Abdul Rahim. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan secepatnya. Di balik kesembuhan ada kekuatan, di balik kekuatan ada kebahagiaan. Allahumma ya Allah, innana nas'aluka wa natawassalu bil Fatihah an tushfi li habibana Abdul Rahim wa alamana wa shaykhana wa maulana habibana Umar bin Muhammad bin Hafid khassah fi hadzal majal bisirri asrar al-Fatihah. Para hadirin ingkang kula muliakan, alhamdulillah
kita semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu. Sebab tasih kathah masih banyak orang-orang tidak mau mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sinten? Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, Allah Maha Agung, ngagungaken Kanjeng Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala firman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Al-Azim, muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagem kalimat lafaz Al-Azim. Nabi diagungaken kalih sing agung. Sing agung nyebat Kanjeng Nabi napa? Agung. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki malam 12 para hadirin ingkang kula muliakan, malam sing paling spesial di alam semesta. Jare para ulama khususnya Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Habsyi, fa'alam anna asla al-Eid miladil Habib sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah lebaran kangge tiyang muslim muslimah mukmin mukminah hakikate sak temen-temene sak bener-benere lebaran riyaya niku maulide Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa umat Islam lebarannya ndak di malam kelahiran Nabi Muhammad? Kenapa orang-orang Islam, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat riyayane sakwise Ramadan? Ting Idul Fitri. Wonten malih ting Idul Adha. Ting Dzulhijjah. Jari para ulama, hada sirru ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahasia keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyiptaaken manungsa sing paling sempurna. Mumpun sempurna didadosaken nabi. Pun dados nabi dadosaken rasul. Mumpun dados rasul disempurnaaken malih. Mumpun disempurnaaken malih didadosaken pimpinane nabi lan rasul. Sinten niku? Nabi niku lho panjenengan Nabi Muhammad sallallahu. Lah niki nabi kudu istimewa, maksum, dijaga kali Gusti Allah dari segala hal, termasuk aja sampai nabi niki dituhanaken. Jangan sampai Nabi Muhammad ini dituhanakan, karena kalau dituhanakan ngurangi kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Padahal Pak Bu Nabi niku nek milas misalnya mlebeting Jawi Pak, wah saestu Pak, jangankan kok prasasti patung dibikinkan. Loh kok bisa begitu? Nabi niku mboten enten kurangi Pak, Nabi niku mboten enten kurangi Bu. Bu, keringetin jenengan kinten-kinten manggune saya mboten. Keringetin garwane jenengan kinten-kinten saya napa mboten. La ilaha illallah Muhammadur fa'lam anna 'arqan nabi sallallahu alaihi wasallam 'itrun mu'attarah. Ketahuilah bahwa keringat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baunya harum semerbak. Nabi keringetnya apa? Wangi. Wonten setunggal sahabat asmine Utbah, tesihnan iki sahabat. Asmine sinten? Utbah. Niki sing riwayatkan sahabat Anas. Sahabat Anas cerita, wonten sahabat asmine Utbah. Utbah niki dipanggil sama Nabi, ditimbali kali Nabi. Begitu ditimbali kan buka kelambi. Begitu buka kelambi Nabi SAW niku telapak tangannya itu ditempelkan
Fanafatha alaih, lalu tangannya itu ditiup-tiup kena ludahnya Nabi sedikit. Dan tangannya Nabi itu masih keringetan. Diusap di punggungnya sahabat Utbah, diusap di dada sampai perutnya sahabat Utbah. Apa yang terjadi? Kata sahabat termasuk Sayyidina Anas dan para ulama-ulama perawi hadis, ini sahabat Utbah kalau jalan semerbak bau wangi. Kalau jalan semerbak bau apa? Berapa hari? Berapa jam? Berapa menit? Berapa bulan? Bertahun-tahun. Sahabat Utbah tiang riyen iku garwane mboten setunggal. Sahabat Utbah gadah garwa sekawan, Pak. Punya istri 4. Diriwayatkan oleh perawi hadis ini, sahabat Utbah istri 4-empatnya berusaha semaksimal mungkin biar badannya harum wangi, ben pada karo garwane, ben pada karo bojone. Ternyata 4-empatnya ini istri tidak bisa menyamai bau harumnya sahabat Utbah. Dari mana ini sahabat Utbah bau harum? Padahal sahabat Utbah diriwayatkan setelah dipegang, disentuh oleh Nabi Muhammad tidak pernah pakai wewangian apapun, entah itu wewangian yang cair ataupun wewangian yang bukur asap ataupun wewangian dari kembang bunga-bunga. Maka kata ulama-ulama ini sahabat Utbah tidak pernah pakai wewangian, tapi bau harumnya sampai dia wafat meninggalkan dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sahabat Anas bu bikin derekaken Kanjeng Nabi awet umur 10 tahun. Awet umur 10 tahun derek Kanjeng Nabi. Jari sahabat Anas sak sampune Kanjeng Nabi kembali kepada hadratil ilahiyah, sahabat Anas sanjang, wallahi ma syamamtu, demi Allah kula dereng pernah ngirup bau. Saya tidak pernah menghirup bau, rihan bau qattu sama sekali. Wala miskan wala ambaran, bahkan misik yang baunya indah, wangi. Ambar. Pak, jenengan ngertos misik, Pak? Misik sanes misik sing didol ning warung-warung minyak wangi sanes. Misik sing didol ning warung-warung minyak wangi niku, Pak, kula mau mboten purun ngagem, Pak. Nek misale jejer kula kok wonten ngagem misik sing wangi-wangi niku sing didol ning toko-toko, kula akan bakal ngomong, "Mas, pakai minyak wangi saya aja lebih enak." Niku regine 3.000 angsal segram. Sebotol paling 15.000. Tambah 2.000 karo botol 17.000. Niki misik zaman dulu, Pak, diambil itu min tahlim. Tahal niku ning jerone wetenge ghazal napa kijang. Kijang niku nek dibelah ning jero wetenge wonten wadah khusus. Wadah khusus niki isine minyak wangi misik. Minyak wangi misik niku asline dari darah kijang berubah menjadi minyak wangi. Loh kok bisa berubah begitu? Iya, seperti ASI. ASI itu aslinya darah berubah jadi susu. Itu, Pak, misik itu begitu diambil, dibelah itu tempat, isinya tidak banyak, Pak. Paling banyak 20 gram, 15 gram. Regane ngertos pinten, Pak? Sak gram ini regane, Pak, bisa sampai 70-100 juta, Pak. Itu langsung dipakai, enggak, itu dijadikan biar buat bikin minyak wangi-wangi yang mahal-mahal. Sallu ala Nabi Muhammad. Dulu di Arab pakainya minyak wangi seperti ini. Jari Sayyidina Anas bin Malik, aku enggak pernah mencium bau bahkan misik super apapun, minyak wangi ambar super apapun, atyabu min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih harum dari bau keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Pak Bu Nabi niku kula panjenengan, Pak, keringate mau ya Allah sumerbak indah. Mudah-mudahan kula panjenengan saged nyium rihu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencium semerbak bau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Habib Anis Solo niku Pak. Habib Anis bin Alwi bin Imam Ali. Habib Anis niku nek sampun dahar, khususnya dahar sing mambu-mambu mboten sae, niku tangane dipukuri Pak. Ngeten iki pukur tapi ngageme kayu gaharu. Ngagem napa? Kayu gaharu. Kayu gaharu itu ditaruh beberapa, terus tangannya diwangikan itu. Kayu gaharu nih Pak, zaman riyin tahun 90-an Pak. Sak kilo regane 175 juta Pak. Regane pira? 175 juta. Ditanya, ya Habib, jenengan habis makan kenapa dipukuri? Rahmatan li ummati Rasulullah SAW. Saya itu kesian sama umatnya Nabi Muhammad. Khawatirnya nanti kalau ada orang cium tangan saya, kok tangan saya bau amis, bau tidak enak, kesian dia. Saya ini harus tangan saya wangi, jadi kalau ada orang salaman sama saya, nyiumnya bau wangi saya. Loh kenapa kok begitu? Iya karena hadratul Rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan kali Gusti Allah saking mrikone pun wangi, Pak. Iki Nabi ini kula panjenengan sallu ala Nabi Muhammad. Ini sosoknya Nabi Muhammad. Waktu kelahirannya Pak, malam 12 ing dia ulama disebutakan qubaila fajrin, sak derenge fajar. Kinten-kinten jam 3:30 Dajjatis sama wal ard, niki langit kalih bumi geter, ribut, rame. Wa nataqatit dabatu, binatang-binatang melata, binatang-binatang piaraan, semuanya berbicara bilisanin fasih, dengan lisan yang bisa dipahami umat manusia. Di maulid sing tutura disebutakan wa kullu dabatin li quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Semua binatang melata di kota Mekah berbicara dengan bahasa yang fasih, bisa dipahami umat manusia. Mereka meneriakkan sebentar lagi akan lahir seorang manusia yang bernama Ahmad, yang menyingkap tirai kegelapan, membawa ketauhidan, menghilangkan kemusyrikan. Mekah niku geter, saking Mekah, saking Ka'bah niku wonten suara yang persis dinadakan. Semua pepohonan, bebatuan, semuanya menyambut kelahiran baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing lahir Nabi niku kula jenengan, Pak. Sanes rabi lintune, Pak. Wonten bidan asmine Fatimah. Asmine sinten? Dados Nabi niku nalika lahir Bu, dokter spesial kangge kelahirane niki asmine Sayyidatuna Asy-Syafa. Asmine sinten Bu? Sayyidatuna Asy-Syafa. Sayyidatuna Asy-Syafa niki gadah putra asmine sahabat agung Abdurrahman bin Auf. Nah yang bantu Sayyidatuna Asy-Syafa niku wonten Fatimah, wonten Ummu Hani dan seterusnya. Niki Sayyidatuna Fatimah waktu Siti Aminah niku ajeng lahiraken, Sayyidatuna Asy-Syafa menyuruh Sayyidatuna Fatimah untuk ngambil sesuatu. Dia keluar ngambil sesuatu. Waktu keluar Bu, niku nglampahi nunduk-nunduk. Nglampahi apa? Nunduk-nunduk. Ketika ngambil sesuatu dari rumahnya, balik lagi ke rumah Siti Aminah, Sayyidatuna Aminah kembali lagi nunduk-nunduk sambil tangannya di atas kepala. Beliau mengatakan, inna nakhafu an yaqa'a alainal nujum. Kami ini khawatir bintang-bintang akan jatuh di atas kepala kami. Nyambung mboten, Pak? Paham mboten iki? Kami khawatir bintang-bintang itu akan menjatuhi kepala. Maksudnya apa, Pak? Paham mboten iki? Paham mboten? Maksudnya bintang itu terlalu dekat sama atap rumah, Pak. Bintang-bintang itu terlalu dekat sama atap. Sebabnya apa kok bintang-bintang itu turun? Bukan pada tempatnya, tidak di porosnya. Mereka turun bintang-bintang ini. Ya, mereka turun ini bintang-bintang. Kangge nyambut
kelahiran baginda kula panjenengan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Rasulullah Pak. Nabine kula panjenengan. Langit na'zimi kanjeng Nabi. Bumi na'zimi kanjeng Nabi. Binatang-binatang na'zimi kanjeng Nabi. Alhamdulillah kula panjenengan dados umat baginda Nabi Muhammad. Pak, Bu, bulan niki Pak, jenengan tanggal 13, 14, 15 Hijriyah. Tanggal pinten? 13, 14, 15 Hijriyah. Lihat langit. Langit itu kalau tanggal 13, 14, 15 itu bulannya purnama. Bulannya apa? Purnama. Itu nek jenengan lihat bulan purnama, bulan itu ada bekas sertaknya. Ada bekas apa? Ini anak-anak muda yang punya handphone Android ya, browsing terbelahnya bulan menurut NASA. Pripun? Terbelahnya bulan menurut NASA. NASA itu berangkat ke sana Pak, melihat bulan itu pernah terbelah. Bulan itu pernah apa? Bagaimana kisahnya? Bulan itu terbelah. Bulan itu terbelah Pak. Kanjeng Nabi dengan keindahannya yang luar biasa tesih dimusuhi Pak. Tesih apa? Nabi sempurna. Keringetnya mawon apa? Wangi. Dong lahir pripun? Bintang niku mudhun. Nggih napa mboten? Iki Nabi sempurna ngoten, indah ngoten, diagungaken kaya kuwe, tapi tetap ana sing musuh. Napa malih kula panjenengan ya Allah sing manungsa biasa-biasa nek keringetan mambune ora petah nggih mboten atus beratus sabunan kok keringetan kan lagi pe mambune ora enak Pak nek durung dikasih roll on nggih mboten ora diputeri roll on ki mambune blas ora aja maning wong liya bojone bae ora betah aja maning bojone awake dhewek bae ora bet. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Masya Allah berarti semenake mah buka aku. Kula panjenengan nek dimusuhi wajar, Pak. Mboten disenengi wajar. Wong kula panjenengan kata salah kok. Nggih napa mboten? Wajah pas-pasan. Kinten-kinten kula panjenengan ganteng mboten? Ganteng napa mboten? Relatif, paling jawabannya ngoten. Ya ngoten. Relatif tergantung mata siapa yang melihat. Nek bapak ibu kula panjenengan pasti ngomongnya ganteng. Orang mungkin bapak ngomong anakku wajahnya kayak deleng ora petah. Orang mungkin. Napa malih ibu ngene ngoten. Kula pernah kepanggih wonten lari alit kulitnya ireng. Kulitnya napa? Rambutnya kriwil, Pak. Sanes keriting Mas, rambutnya apa? Kriwil. Kulitnya apa? Korengan maneh. Wis ireng korengan kurus matanya mendelik. Kalau tanglet Bu, niki putrane jenengan nggih Beb. Lah kok mboten diobati? Napa tak tumbasaken obat wonten salep asmine 88 barangkali ada di apotek tak belikan. Mboten Bib niki sampun 88 nggih sampun sanga-sanga wis kurus-kurus macam-macam. Minyak tawon nggih sampun. Wong kula bolak-balik sampai minyak tawonnya telas Bib didusi minyak tawon ya ora ilang-ilang. Terus nek ngoten pripun Bu? Bib Bu Bibik nek moten kula pasrah mawon wong isih ganteng iki. Apa? Isih apa? Ganteng iki ibu. Napa? Dan niki Kanjeng Nabi SAW niki kathah sing musuhi. Justru yang musuhi orang-orang terdekat. Wonten tiyang asmine Abu Jahal. Padahal Abu Jahal ngertos keagungan Nabi Muhammad. Awit Nabi Muhammad tasih alit Abu Jahal pun ngertos niki Nabi niki agung. Sebab Abu Jahal pernah numpak onta Pak. Lagi jalan ketemu Kanjeng Nabi tasih alit.
Terus tanglet, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu mau pergi kemana? Ayo sini tak bonceng. Zaman biyen nek tak bonceng niku numpake napa? Onta napa kuda. Ayo tak bonceng. Karena Nabi niku tasih alit, ontane niku dideprokaken. Napa? Dideprokaken. Nabi dijagongna ning mburi. Ontane kon menyat ora gelem, Pak. Jadi ora gelem. Abu Jahal ngomong, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudun sit, mudun Nabi Muhammad. Dong Nabi Muhammad mudun, ontane gelem menyat. Deprokaken maneh. Numpak, dong numpak, kon ngadeg ora gelem ngadeg. Mudun maneh. Dong kon ngadeg menyat. Abu Jahal paham, berarti kiye bocah sing arani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini memang sudah ditakdirkan menjadi pimpinannya Nabi para Rasul, tidak boleh di belakang. Ardifuhu amami, saya harus taruh di depan. Jadi Nabi dong diboncengakan ting ngajeng, iki onta ora sah dikaengken langsung gicik-gicik ngadeg. Subhanallah. Onta ngerti keagungan Nabi Muhammad. Abu Jahal ngerti, tapi hasadan wa inadan, hasud atine ora seneng. Inadan memang ngoten niku nglawan. Abu Jahal kalih rencang-rencange wonten Utbah bin Walid, Abdullah bin Salul dan yang lain-lain termasuk Abu Lahab. Ajeng nyerang Kanjeng Nabi mboten wantun. Kalau nyerang Kanjeng Nabi nanti kena diahnya mahal. Akhirnya nulis surat, kirim ke seorang raja. Rajanya namanya Malik bin Hubayb. Sinten asmine? Malik bin Hubayb di Afrika, Ethiopia. Begitu surat itu sampai, isinya minta bantuan untuk membinasakan ada orang ngaku-ngaku apa? Nabi, menghilangkan Tuhan-Tuhan kami. Maka Malik bin Hubayb dari Ethiopia bawa pasukan. Ada pasukan bergajah, ada pasukan naik onta, ada pasukan berkuda, ada yang jalan. Jumlahnya semuanya 13.000, Pak. Jumlahnya benar? Pak, satu orang dilawan 13.000. Kinten-kinten menang nopo kalah, Pak? Ana wong jenenge Darmadi dikroyok 13.000 wong. Menang apa kalah? Ana wong jenenge Broto Sukomo misalnya. Sukmo Mandiraja misalnya. Siji dhewe kan dikroyok wong 13, ora 13.000. Menang apa kalah? Niki baginda agung didatangi 13.000 pasukan Malik bin Hubayb. Begitu Malik bin Hubayb datang, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya bikin kemah besar untuk menyambut Malik bin Hubayb. Malik bin Hubayb menurunkan 2 kursi. Kursi buat duduknya raja. Jari Abu Jahal, wah, si jinggo rajane iki ngedukna rong apa? Kursi, berarti si jinggo raja si jinggo nyong si nyurati. Begitu ditaruh ini kursi, Malik bin Hubayb duduk, ijik-ijik Abu Jahal arep jagong. Jari Malik bin Hubayb, ini bukan tempatmu. Isi apa ora? Isi apa ora? Ngarepe wong. Kata Malik bin Hubayb, panggil yang namanya Muhammad. Dipanggil, Abu Jahal nyuruh orang. Waktu itu Kanjeng Nabi SAW berada di rumah Sayyidah Khadijah. Karena memang Kanjeng Nabi baru punya istri hanya satu, namanya Sayyidatna Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapa? Saya Fulan bin Fulan. Muhammad SAW ada tidak? Ada. Riwayat wonten sing mengatakan yang buka Sayyidina Bakar, ada riwayat buka Sayyidah Khadijah. Wahai Muhammad SAW, Abu Jahal pengen ketemu, ada raja namanya Malik bin Hubayb. Kata Sayyidatuna Khadijah, wahai Nabi Muhammad, engkau jangan ke sana. Biar aku yang menghadap Malik bin Hubayb.
Aku khawatir kalau engkau terluka atau terganggu atau psikismu tertekan, biar aku saja yang datang. Sayyidah Khadijah membela Kanjeng Nabi Muhammad SAW luar biasa. Sayyidina Bakar mendengar kata Sayyidina Bakar, ya Muhammad SAW, Dakha Khadijah, biarkan Sayyidah Khadijah di rumah, biar aku saja yang berangkat. Kalau ada apa-apa, aku. Kalau nyawaku yang hilang, biar aku. Kata Nabi Muhammad, tidak usah, biar tetap saya yang berangkat. Sayyidah Khadijah cepat-cepat masuk ke dalam ngasih sorban. Sorbannya namanya sorban Yamaniyah. Warnanya putih, ada lorek-loreknya merah. Warnanya apa? Putih, ada lorek-loreknya. Kalau di riwayat itu dituliskan sorbannya warnanya merah. Tapi waktu saya ngaji sama guru saya, Guru Mulia Habibana Umar bin Muhammad bin Hafidh, Guru Mulia Habibana Umar bin Muhammad, ngapunten niki sakderenge kula terusaken, niki wonten malhab. Ada sesuatu yang perlu digarisbawahi. Kalimat Guru Mulia hanya, saya ulang lagi, kalimat Guru Mulia hanya, saya ulang lagi ya. Kalimat Guru Mulia hanya diperuntukkan untuk Al-Imam Al-Arif Billah Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Karena itu lafaz yang keluar dari Kakanda Al-Habib Mundir Al-Musawa, kanjeng ngormati Guru Mulia Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Jelas betul ini? Habib Umar itu nerangakan maksudnya rida Yamaniyah itu atau San'aniyah, maksudnya warnanya putih, ada garis lorek-loreknya warnanya apa? Nah. Maka Nabi SAW menerima sorban itu dipakai sama Nabi sendirian. Apa? Sendirian. Begitu jalan Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar ngikut. Kata Kanjeng Nabi, wahai Abu Bakar, kamu selamatkan diri, kamu masuk ke rumah. Tidak bisa Kanjeng Nabi, saya ikut. Jenengan cilokong ya, kulo cilokong. Jenengan selamat, kulo ya selamat. Niki murid setia, Pak. Orang kayak zaman siki, gurunya anak apa-apa, etok-etok orang krungu. Padahal krungu dikabari, innalillah, kapan gue? Padahal krungu. Tapi etok-etok orang krungu. Sayyidina Bakar ngikuti Sayyidina Muhammad SAW. Jalan Kanjeng Nabi SAW. Begitu Malik bin Hubayb melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, refleks Pak, refleks menghormati Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan berdiri menyambut Rasulullah. Kenapa kok berdiri? Karena Malik bin Hubayb melihat keagungan, kewibawaan, karisma, keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Hubayb mempersilahkan Nabi, monggo Kanjeng Nabi. Ini lenggahan memang sudah tak siap. Malik bin Hubayb bertanya, "A'adda'aitan nubuwah?" Idda'aitan nubuwah. Panjenengan ngaku nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, iya, saya nabi dan Rasulullah, utusan Allah. Kata Malik bin Hubayb, ngapunten wahai Muhammad SAW. Halus Malik bin Hubayb, tidak terus marah atau mentang-mentang raja, tidak, halus menghormati Nabi. Ngapunten Muhammad SAW. Nabi Musa itu, beliau waktu ngaku Nabi punya mukjizat. Laut niku ditotok sepisan tok, ngagem tongkat, laut terbelah. Isa alaihissalam itu sakit apa aja diusap sembuh, bahkan yang mati dihidupkan. Panjenengan nek saestu-estu Nabi gadah mukjizat napa? Kanjeng Nabi ditantang mukjizat, Pak. Ditantang napa? Kanjeng Nabi mboten drodok, mboten napa-napa. Hati dadanya tegar karena berjalan, duduk, bicara, semuanya bersama Allah Subhanahu. Kanjeng Nabi tanglet malih kali Malik bin Hubayb. Malik, lan jenengan purune mukjizat napa? Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi
Nabi ditantangkan ngetokaken medalaken mukjizat Nabi tanglet malih. Purune jenengan niku mukjizat napa? Malik bin Hubayb sanjang, kula niku nyuwun mung kalih, mboten repot-repot, kalih tok. Ora repot-repot. Gampil mboten dinten-dinten kalih niki. Kalih tok enteng mboten? Jari Malik bin Hubayb, wahai Muhammad SAW, ki kan awan. Padang ana matahari ana srengenge. Nyong jaluk ki srengenge diduna medalaken bulan. Nek bulan pun medal dibelah dadi loro. Nek pun belah dados kalih mangke gabungaken malih. Nek pun gabung turunkan lagi, terbenamkan lagi. Nanti munculkan lagi matahari. Loh ini kan kerjaannya Tuhan, Pak. Bukan kerjaan manusia, bukan kerjaan anbiya, bukan kerjaan mursalin. Niki kerjaannya sinten? Tuhan Gusti Allah. Nabi Musa kepanggih Fir'aun ngaku Tuhan. Jari Fir'aun nyong bisa muridna, bisa matikna, tunda ngomong loro, siji kon murid, siji dipateni. Jari Nabi Musa duduk kiye maksudnya Fir'aun, wis kaya kiye. Ente bisa apa ora? Matahari yang terbitnya dari matahari terbit dari mana? Timur apa barat? Timur apa selatan? Matahari terbitnya dari timur, bisa tidak terbitkan dari barat? Dibalik. Bulan begitu juga. Sekarang jadikan gelap. Jari Fir'aun, kalau itu bukan urusan saya, ada karyawan saya yang ngurusi. Kurang ajar. Buhit, tidak bisa bicara. Dalam hati kecilnya mengakui ada kekuasaan Tuhan, tapi sombong, tetap ngaku dirinya Tuhan. Ini kerjaan Tuhan, Pak. Matahari suruh dibenamkan, munculkan bulan, belah jadi dua, gabungkan lagi satu, turunkan, munculkan lagi apa mata? Kinten-kinten angel lembadan ini, Pak. Iki sing jaluk wong waras apa wong edan? Hah? Abu Jahal begitu mireng permintaan Malik bin Hubayb. Saking senengnya tepuk tangan karo loncat-loncat. Wah, bener raja, bener raja. Kanjeng Nabi wedos mboten? Ndredeg mboten? Bingung mboten? Karena kula panjenengan belajar ilmu tauhid, mustahil Nabi niku bingung. Karena sifat fatanah tidak boleh bingung. Wong cerdas kok bingung. Nggih mboten? Nek kula panjenengan bingung, nggih wajar, wong cerdasnya kadang teka kadang lungah. Nggih mboten? Malah sering lungane daripada apa? Tekane saya gede banget. Niki Kanjeng Nabi fatanah, nggak boleh bingung, mustahil bingung. Kanjeng Nabi ngomong sanjang dawuh. Malik bin Hubayb, saya minta izin mau sholat 2 rakaat di atas Jabal Qubais. Jabal apa? Kata Malik bin Hubayb, "Nggih monggo, sumangga Kanjeng Nabi sumangga." Dia minta apa? 2. Yang pertama minta dibelah, yang kedua jari Malik bin Hubayb, di dalam hati saya menyimpan sesuatu yang tidak ada orang tahu. Menteri saya tidak tahu, abdi dalam saya tidak tahu. Kalau kamu bisa tahu, saya ngikut engkau. Nabi SAW jalan ke Jabal Qubais, sholat 2 rakaat. Begitu sholat 2 rakaat, selesai salam pertama, salam kedua, fanazala Jibrilu alaihis. Dalam riwayat fanazala Jibrailu alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam mudhun ngadep Kanjeng Nabi Muhammad. Malaikat Jibril dawuh, "Ya Muhammad, inna salam yuqri'uka salam." Wahai baginda Nabi Muhammad, Allah Maha Penyelamat, kirim salam dumateng panjenengan. Malaikat Jibril sanjang.
Kulo didhawuhi Gusti Allah sampai kagem kalih baginda Nabi Muhammad, kekasihku Nabi Muhammad. Ampun geter, ampun mikiraken urusan langit kalih bulan. Niku urusane kula, ma alaihi illa doa. Kanjeng Nabi niku tugase doa mawon. Terus malaikat Jibril sanjang, wahai Muhammad SAW, itu Malik bin Hubayb di dalam hatinya nyimpan sesuatu, tidak ada orang tahu. Yang tahu hanya Malik bin Hubayb sama istrinya. Apa itu? Dia punya putri, tanamu ala qafaha. Dia punya putri itu tidurnya nopo ngeten iki? Celentang. Celentang kebalikan dari apa? Tengkurap. Celentang. Tidak bisa tengkurap, tidak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya apa? Maksudnya tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki. Katakan, kata malaikat Jibril, katakan wahai Muhammad SAW, Inna Allah raddat alaiha. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengembalikan untuknya dua tangan, dua kaki. Dan putrinya sudah masuk Islam, Islamnya agamanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menenangkan hati Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad SAW, itu Malik bin Hubayb punya pasukan 13.000. Jangan khawatir wahai Nabi Muhammad. Ini nazaltu, sesungguhnya aku turun membawa 17.000 pasukan malaikat. Malik bin Hubayb macam-macam urusan kami. Sallu ala Nabi Muhammad. Gandrungi malaikat Jibril kali Kanjeng Rasul. Gandrung sing luar biasa kali Kanjeng Nabi sallallahu. Malik bin Hubayb niku 13.000 pasukan, malaikat siji kira-kira rampung mboten, Pak? Rampung mboten? Rampung. Oh, jamane kok malaikat, Pak, ana wong tawuran sekampung, ana wong apa? Tawuran di Banjarnegara. Mobil polisi siji bae polisi nggawa sirine tutut rampung niku, Pak. Nggih lho mboten? Nggih. Anak preman lagi ngamuk-ngamuk 40 sisa. Anak mobil polisi ora usah mudhun tutut tok rampung mboten? Rampung mboten? Niki malaikat setunggal mau rampung, malaikat Jibril kiambakan rampung, tapi kenapa kok membawa 17.000 pasukan? Saking ta'zim, gandrung, cinta, tresno kalih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking pengen jaga Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi SAW medhep turun dari Jabal Qubais. Begitu Nabi turun dari Jabal Qubais, matahari niku nderek mudun. Ijik-ijik peteng, Pak. Dong peteng gelap gulita, bulan naik sampai di tengah-tengah. Bulannya yang muncul bulan purnama. Nabi duki di hadapan Malik bin Hubayb. Wa yu'asyiru biyadih. Nabi niku ngisyaratkan ngagem jarine. Wonten riwayat sing jari setunggal ngeten tok, wonten riwayat kalih ngeten. Begitu Nabi SAW memberi isyarat, bulan itu terbelah. Maka Nabi SAW sabda, "Ishhadu, saksikan itu." Maksudnya saksikan ini keajaiban dari Allah. Ini mukjizatku, mukjizat yang spektakuler. Saya Nabi, saya Rasul. Ini kekuasaan Allah, ini mukjizatku. Kalau Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya membelah lautan, aku dengan jariku jaraknya ribuan kilometer, bulan yang aku belah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak lama begitu semuanya melihat, Nabi SAW mengisyaratkan lagi ke bulan. Bulan itu nemplek, tapi sak nemplek tetap wonten bekas garis napa? Rata. Bulan nemplek, terus mudun, matahari minggah. Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain ribut, Pak. Napa? Ribut. Oh, niki sihir.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sihir tambah jos ora gelem iman karo Kanjeng Nabi. Tok boten niki, Pak. Tok boten niki. Wis loro bulan dibelah karo Kanjeng Nabi. Nabi akhlak, ora tahu dusta, enggak pernah bohong. Dikenal di zaman remajanya ahli amanat. Ahli napa? Amanat. Boten dipercados, Pak. Tok boten niki, Pak. Tok boten. Lah kok wonten tiyang Banjarnegara niki ya Allah. Wis ora Habib kiai akhlak duwe ilmu. Murah senyum. Orang deret malah musuhi. Ya jangan-jangan ini apa betul? Karena nabi-nabi niku wonten pawarise. Ini apa betul? Nabi-nabi niku wonten pawarise. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama entah itu dari kalangan habib, kiai, ustadz, ustadzah, bunyai, seripah. Mereka kalau sudah masuk dalam kategori ulama yang alim, pewaris nabi. Jangan lupa ada warathatul anbiya, ada warathatul juhala, warathatul Abu Lahab, warathatul Utbah bin Walid, Abdullah bin Salul dan seterusnya. Ini apa betul? Ini bukan percatus, tapi Malik bin Hubayb kaget, terperanjat. Ini mukjizat hebat luar biasa. Malik bin Hubayb kalian terdekat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapun tertunggal malih sing njur atine kula niki. Nabi SAW sanjang. Kamu punya putri tanamu ala kafaha, kamu punya putri tidur di punggungnya, celantang, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Ketahuilah Allah Tuhanku sudah kembalikan dua tangannya, dua kakinya, dan dia sudah muslimah, ikut syariatku. Malik bin Hubayb kaget. Dari mana wahai Muhammad SAW jenengan ngertos? Saya ngerti dari Tuhanku. Akhirnya Malik bin Hubayb mengatakan, mudiyataka ya Muhammad, ulurkan tanganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Hubayb syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Bukan Malik bin Hubayb tok, 13.000 pasukannya derek dados tiyang Islam. Makanya cerita ini diabadikan di surat Al-Qamar 6b pertama jenengan buka niku wonten surat Al-Qamar ayat 1, ayat 2, ayat 3 niku sampai 4 atau 5 niku membahas kejadian insyiqaqul qamar. Ngene mboten? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa iyaraw, mereka itu sudah melihat pasti dengan mata kepala mereka sendiri ayatan, tanda besar dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka lihat, mereka membangkang, memalingkan wajah mereka dari Nabi Muhammad, malah nuduh Nabi Muhammad tukang apa? Na'udzubillah min. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sak benere kalau misahkan Kanjeng Nabi niku mboten enten rampunge. Saestu mboten enten rampunge. Jenengan belajar sirah nabawiyah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 50 tahun dereng enten rampunge. Sebab sirah niku terbagi-bagi, Pak. Kula melajari niki, makin melajari niki, melajari niki, melajari niki. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, pelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kula panjenengan makin mantap, makin cinta, makin tresno, makin rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, para hadirin yang dimuliakan Allah, wau qasidah niku khabiri. Niku menceritakan bagaimana ada seorang yang mabuk kepayang rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan walhan, sampai dikatakan waman yalumuni, siapa yang mau menghardik aku, siapa yang mau mengkritik aku, fi gharami
di mana dalamnya mabuk kepayang diriku kepada Nabi Muhammad SAW. Niki tingkatan pun tingkatan tiang cinta. Tapi nek kula panjenengan dereng mlebet derajat niku, Pak. Karena derajat itu harus orang yang kenal Nabi Muhammad SAW. Derajat kula napa? Kula panjenengan. Derajate qasidah setelahnya. Apa? Isfa' lana ya isfa' lana. Terus kula panjenengan mentok tinggi kita. Isfa' lana wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, beri kami syafaat dan ini permintaan kami. Tapi nek gejolak rindu, Pak, dereng, Pak. Nggih napa ta? Res rindu bonenten alhamdulillah. Amin ya rabbal. Res mulai pengen cinta bonenten alhamdulillah. Amin ya rabbal. Makanya niki majlis al-insyirah ampun supe, Pak. Bu, nek al-insyirah ada majlis di mana tempat, di rumah, di mana saja hadir ngaji syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Ngangkeh ngertos kanjeng Nabi Muhammad SAW. Boten saged hadir lagi kerja, alhamdulillah zaman sakniki pun modern, live streaming, Pak. Ikuti majlis al-insyirah. Hadir jasadan, jasadnya mawon napa hadir lewat medsos, Pak. Jangan pernah tinggal ini majlis al-insyirah, karena majlis al-insyirah niki namine mawon insyirah, melapangkan dada, melapangkan jiwa, melapangkan hati. Pak, tiang niku, Pak, bumi niki luas betul, Pak. Niki contoh mawon. Ora usah nganggo dalil lah keduren ngene mboten. Contoh mawon luas. Niki bumi luas mboten? Tapi wong lagi sumpek, Pak. Sumpek ngertos sumpek mboten? Sumpek, Pak. Sumpek ngertos sumpek mboten? Sumpek lah, sumpek ngertos. Sumpek utake pepet, utang akeh, bojo cerewet. Arep putus be kangelan, Pak. Sumpek, oke, tertekan, sempit. Jenengan di tengah-tengah lapangan tetap sempit, Pak. Nggih napa mboten? Tapi nek estri niku nikmat, murah senyum, anak-anak soleh solehah, boten pikiran boten tertekan, Pak. Jenengan udut niku nikmat luar biasa, ngopi nikmat luar biasa. Wa ba'da dahari sak sambune napa? Dahar anta juda napa? Udut wa tudawirul lambiya bil ujudi, muter-muterakan udut ngagem napa? Lambe. Biar betul. La ilaha illallah, Pak. Jenengan walaupun senajan ning jero WC sing cilik, Pak, jenengan terwudut maneh isine kepul kabeh. Boten enten oksigen niku, Pak. Nikotin tok niku. Tapi tetap betah. Rasane kaya ning lapangan ambal. Ngene betul? Ngene betul? Kenapa? Karena memang dalam hatimu itu amba, Pak. Jadi amba sempit niku bukan mawhar, tapi amba sempit niku dimriki, Pak. Makanya alhamdulillah niki jarang-jarang wonten majlis asmine al-insyirah. Jadi majlis al-insyirah niki sama saja Habib Abdul Qadir bin Yahya niki buka praktek psikologi, Pak. Psikolog nih, Pak. Man induhul mumat sapa sing jadah napa? Umat faliyati ilal insyirah dan syarih sadrahu. Man induhu sumpat faliyati ilal insyirah dan syarih sadrahu. Gimana betul? Paham betul kalau ngomong ini? Pokoknya sementing mau ya lapangan karo apa? Jangelanya besar. Paham betul? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kula niki malam hari ini, pertama, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seperti kelahiran siapapun, dan Allah yang menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad.
banyak khawarikul adah yang terjadi, namanya irhasat. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara basyariyah kulite niku napa malih jeroane Pak? Kulite niki Pak keringetan mambune luar biasa, wangine istimewa. Sampai dikatakan Nabi SAW niku nek lewat Pak, margi niku gang niku 3 jam 4 jam iji-iji kana wong lewat. Loh, mambun Rasulullah. Mambun sinten? Rasulullah. Tiang-tiang ngertos Nabi wau lewat margi. Sebab napa? Wonten semerbak bau Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kula panjenengan saged nyium bau Rasulullah. Pak nek pengen ningali Kanjeng Nabi keduren minimal mangke ajan turu nggih. Jenengan dalam keadaan wudu, syukur-syukur wis salat taubat, salat hajat. Ajan tilem nyekel tasbih sholawatan, ya Allah saestu-estu nyuwun Bu. Nyuwun kalau Allah Subhanahu wa taala. Pak nyuwun kalau Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Mbok yahan iki irung saged nyium semerbak wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun kali Gusti Allah. Sepisan pindho telu papat insyaallah Allah beri. Amin ya rabbal alamin. Kaping 3 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya luar biasa melebihi para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat atau ketiga Pak? Yang keempat kula panjenengan niki Pak derek kalih Kanjeng Nabi bersyukur. Boten enten nabi kados Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kula panjenengan dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wajib disyukuri nggih Pak. Wajib disyukuri. Kula panjenengan nek angsal rezeki syukur, angsal niki syukur, tapi dados umat Nabi Muhammad kelalen ora tau disyukuri. Nggih mboten? Tahu mboten jenengan syukur ya Allah. Dalam arti bersyukur dumateng jenengan dadosaken kula umat Nabi Muhammad SAW. Pernah mboten? Pernah mboten? Pernah mboten? Jadi menentok jujur wae sih. Cuma Banjarnegara kayaknya mbok jujur angel. Pernah mboten? Monggo sarang-sarang angkat 2 telapak tangan. Minta sama Allah, syukur kali Gusti Allah dari hati terdalam, tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Alhamdulillah. Monggo sarang-sarang alhamdulillah. Ya Allah, dalam didadosaken umat Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan syukur kula ditampi Gusti Allah. Ya Allah, tambah ting atine kula tresna kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, tambahaken ting ati kula rindu kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Kaping gangsal kangge penutup niki majelis asmine al-in jenengan pengen seneng uripe, pengen bahagia, mboten enten sumpek mriki Pak. Di hati. Contohnya kering lapangan karo apa? Gimana mboten? WC kayane ambanemen, wis WC-ne cilik, mambune ngapunten niki ngapunten. Mambune ora enak karena BAB masak mambuan. Nggih. Mambune ora enak, terus jenengan udut klepas-klepus kretek maneh Pak. Ventilasi kamar mandi lu bangi cilik-cilik niku kepul tok. Nikotin, tar, penyakit, lus kabeh kuwi racun tok isine. Tapi jenengan ngrasane kayak ya Allah kene pantai. Betah luar biasa. Orang metu-metu mesti didodok, Pak, aja suwe. Bukan kesambel. Kenapa kok betah niki, Pak? Napa? Niki. Gimana betul, Pak? Gimana betul? Gimana betul? Al-insyirah. Sumpah al-insyirah. Mumet al-insyirah. Sedih al-insyirah. Jenengan nangis mlebet ning al-insyirah. Insyaallah ati dadan jenengan jembar bahagia.
tapi nek jenengan tekani dong sedih tok awas. Apa? Awas. Para hadirin yang dimuliakan Allah, niki masih saged kula sampaikan saestu-estu nyuwun sewu, nyuwun dingapunten. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنات من وصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعناها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. Jazakallah jaza guru kita Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas yang telah memberikan wejangan tausihatnya kepada kita yang sangat berharga. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang mendengarkan ucapan dan mengamalkannya. Dan kita persilahkan untuk para habaib dan tamu untuk ramah tamah di dalam jamaah dimohon untuk tetap di tempatnya karena acara belum selesai, acara inti masih ada lagi. Untuk para habaib
jamaah untuk duduk sebentar karena insya Allah pada malam hari ini kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan kita insya Allah yang hadir pada hari ini adalah tamu-tamu Rasulullah SAW. Dimohon untuk tetap di tempatnya dan akan dikasih hidangan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua jamaah untuk membuat kelompok 4-4. Kelompok 4-4. Insya Allah hidangan disampaikan. Empat, panitia mengatur, panitia yang